ambeien atau apa, Tuhan sedang sembuhkan. Lalu yang kedua, di tulang punggung belakang, Tuhan sedang sembuhkan dalam nama Yesus. Di KKR pertama saya mengalami kesembuhan ambeien. Selama 14 tahun Tuhan sudah sembuhkan saya, puji Tuhan. Tidak hanya itu, suami saya juga disembuhkan sakit pinggangnya. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya disembuhkan punggung saya, tensinya tinggi. Lalu ada perut bawah, perempuan, perut bawah, perut yang gelambir bawah ya. Sudah disembuhkan di bawah perut saya selama 8 tahun. Saya merasakan sakit, puji Tuhan, sudah sembuh, tidak sakit lagi. Ada yang mata kanannya berair terus, Tuhan sembuhkan. Mata saya yang sebelah kiri dulu cekot-cekot mau keluar air. Terus penyembuhan KKR kedua saya disembuhkan oleh Bumek, langsung hilang, langsung sembuh. Ada yang perutnya disembuhkan. Terima kasih. Ami bilang ada perutnya yang sakit, lalu saya berdoa itu saya, dan puji Tuhan perut saya sekarang Ada yang sakit di ujung jari telunjuk kiri, Tuhan sedang sembuhkan. Saya disembuhkan telunjuk jari kiri saya itu karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan. Dan Bang Bumek sudah bilang dari telunjuk kiri sembuhkan, yaitu saya langsung, yaitu saya Tuhan. Saudara, hari ini adalah dikatakan bahwa ini ulang tahun gereja, ya, lahirnya gereja. Nah, saya akan mengingatkan saudara apa yang saya sudah sampaikan di hari kenaikan Tuhan Yesus, yang mana prinsipnya sama. Dan pada hari Pentakosta ini, gereja kita namanya apa saudara? Gereja Pantekosta. Nah, ini gereja yang berlandaskan akan kuasa, ya, kuasa, karena kenaikan Yesus ke surga dan diberikannya Roh Kudusnya kepada gerejanya, sehingga gerejanya harus mulai memberdayakan kuasa, mengembangkan kuasa, memaksimalkan kuasa, memanifestasikan kuasa. Jadi turunnya Roh Kudus ke dunia ini penting sekali untuk gereja Tuhan berkarya, ya. Nah, kejadiannya sesudah Yesus bangkit dari kubur, hari keberapa Yesus bangkit? Iya, hari ketiga. Nah, setelah hari ketiga, maka Yesus mulai berkeliling. Berkeliling selama 40 hari. Selama 40 hari dia memberitakan mengenai kerajaan sorga. Kerajaan sorga merupakan janji dan upah yang diberikan kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan kita secara tubuh, tetapi kita masing-masing punya andil, punya bagian yang gak bisa korporat, gak bisa bersama-sama, tetapi masing-masing saudara harus memanfaatkan kuasa, memberdayakan kuasa. Nah, selama 40 hari Yesus tuh keliling, ngomongin terus, ini loh kerajaan surga ini, nanti kalian mendapatkan upah, nanti kalian akan bersama-sama dengan saya dalam kekekalan. Kalian, kalau Yesus ngomong kalian tuh ngomong pada murid-muridnya, karena dia hanya bangkit menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata begini, kalian nantinya akan memerintah bersama dengan saya dalam kekekalan, dalam 1000 tahun damai nantinya. Nah, kepada mereka yang akan memerintah bersama Yesus, mereka adalah orang yang tahu bagaimana gereja Tuhan diberi kuasa, di empower, ya.
empowering the church. Jadi bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara yang tahu memanfaatkan kuasa, tidak peduli kecilnya seperti apa, saudara ambil bagian, tetapi ketika kesempatan itu diberikan kepada saudara, saudara harus tangkap. Seperti kesempatan diberikan kepada Petrus, Petrus nangkep. Orang mulai gerusa-gerusu, nanya apa sih ini, mabuk kali mereka. Petrus mulai berkata, no, kami ini bukan mabuk. Petrus kan bisa diem-diem aja. Wes lah, mbok wes aku dirasani tak menang wae. Yesus dirasani, Roh Kudus dirasani, aku tak menang wae. Enggak, Petrus ngambil bagian. Nah, waktu Petrus ngambil bagian, dia khotbah 3.000 orang diselamatkan, saudara. Nah, artinya Petrus itu memanfaatkan kuasa. Ya, setelah itu kuasa termanifestasi, banyak sekali mujizat terjadi. Nah, itu yang pertama saya ngomong tentang kebangkitan Yesus. 40 hari dia keliling bicara mengenai kerajaan surga dan janji upah yang diberikan kepada orang-orang yang mengaktifkan kuasa. Kemudian setelah 40 hari Yesus keliling nih, ngomong sama murid-muridnya, dikuatkan hati mereka, dibilangin bolak-balik, aku hidup ya, aku hidup, lihat nih, darah dan dagingku, aku ada, aku bukan hantu, beneran aku bangkit, ada lubang pakunya. Jadi beneran aku hidup. Tetapi kan waktu lalu saya berkata, kenapa Yesus setelah bangkit kok nggak tinggal di bumi aja dan hidup selamanya? Sekarang umur Yesus bisa 2026 tambah 33 gitu ya. Wow, umur Yesus segitu tapi nggak tua-tua. Yesus keliling di mana-mana, kira-kira begitu ya. Ngundang lagi sampai di jagalan ini mungkin 10 tahun kali. Makanya Yesus nggak hidup selamanya di bumi. Tetapi dia kembali ke surga dan dia berkata, adalah lebih baik bagimu kalau aku nih pergi. Aku sekarang nyiapin tempat. Tetapi kamu akan diberi kuasa. Setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Nah, Yesus ngomong gini, kamu nantikan penolong yang lain. Aku akan kembali kepada Bapakku, tapi kamu entenono penolong yang lain di loteng Yerusalem. Maka mereka semua nunggu. Nah, kayak kita selama 10 hari di sini, kita nunggu kuasa, ya, nunggu kuasa. Wow, saya tadi di jalan sambil nyetir tuh, saya amazed. Saya bilang, Tuhan, saya kagum banget Tuhan akan apa yang kau buat selama 9 hari. Hari ini hari ke-10. Mujizat-mujizat yang saudara alami. Saya bilang, saya kagum Tuhan. Engkau luar biasa. Karena penyakit-penyakit yang tersembunyi dikorek sama Tuhan. Penyakit yang belasan tahun, paling lama berapa belas tahun kemarin Bu Maria? 14 ya? 14 tahun disembuhkan. Yang rombongan penyakitnya kemarin, siapa yang disembuhkan? Disembuhkan kayak penyakitnya kabeh ya, aku kono kene kono kabeh. Aku disembuhkan. Saya sampai merinding. Di sepanjang jalan saya bilang, Tuhan, Engkau tuh luar biasa. Pagi hari ini Tuhan nyatakan Suntakno. Ada nama Suntakno enggak? Sutikna ada ya.
no Tuhan, lebih lagi gereja butuh. Ya, nah, selama 10 hari mereka tuh disuruh nunggu penolong. Yesus bilang, aku akan kirimkan penolong yang lain. Penolong yang lain. Mereka kan nggak ngerti kayak kita udah ngerti kan. Mereka mikir gini, oh jangan-jangan wajahnya mirip Yesus. Ya toh? Oh jangan-jangan saudaranya Yesus. Jangan-jangan orang asing. Ya kan? Mereka belum tahu penolong yang lain itu apa. Siapa? Nah, 10 hari mereka menantikan penolong yang lain ini. Saya kemarin persiapan bayangin saudara. Penolong yang lain, mereka sungguh-sungguh, Tuhan, terima kasih untuk janjimu untuk penolong yang lain. Kami menantikan siap. Ada yang asyir ya, jaga pintu ya. Mau ada yang ketok-ketok ya. Ya kan? Dinantikan penolong yang lain. Nah, kita baca dulu. Nah, sebelum kita baca sampai Kisah Rasul 2 ya, nanti kita akan baca 1 sampai 19. Tetapi sebelumnya ada peristiwa di mana dalam 10 hari itu gak cuman doa tok. Ternyata mereka membahas siapa yang akan menggantikan Yudas ya. Gimana dengan kita ini setelah ditinggal Yesus ya. Gimana kita sebagai tubuh, sebagai kumpulan 120 orang ya. Kita baiknya gimana? Yo, masak gentenan masak persis ya, kira-kira gentenan masak. Sopo sing nyepake, sopo sing nggowo sapi, daging sapi, sopo sing nggowo ayam, sopo sing bawa roti, siapa yang bawa soto, siapa yang bawa macam-macam lah, buah ya. Mereka bergantian karena mereka menanti penolong yang tidak diketahui itu nanti bentuknya siapa, seperti apa. Nah, mereka mulai membahas nanti kalau sudah, yuk kita doa lagi ya. Yang kerja balik, tapi kita lebih kalau di kita ini yang kerja balik datang lagi pada sore hari. Tetapi mereka mungkin enggak, entah ya mereka pulang atau enggak, mungkin rumahnya jauh atau dekat atau apalah. Pokoknya mereka mulai bahas apa yang akan dilakukan di dalam tubuh. Maka berikutnya Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 19. Ya, saya akan bacakan, kita akan bergantian membacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Nah, ini semua. Nah, di sini yang kemarinnya nggak kumpul siapa? Nah, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Next. Ini dia kedatangan penolong yang lain. Gak dodok-dodok, gak muncul judul seperti Yesus, tetapi turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi tiupan bos. Ya, tahun lalu kita hujan, ya hujan, di luar nggak hujan, di sini terdengar hujan. Terus apa ya, banjir, api. Kemarinnya kita api ya, hari keberapa, pertama atau kedua, dibakar ya. Lalu ada yang lihat kita semua dibakar. Nah, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Nah, saya akan berhenti di ayat ini dulu. Jadi, tanda kedatangan penolong yang lain itu adalah pertama, angin. Dia datang seperti angin atau dia datang sebagai angin. Ya. Lalu setelah angin itu datang memenuhi rumah itu, maka muncullah manifestasi dari roh itu, penolong itu, yaitu lidah-lidah api. Ini adalah manifestasi. Bukan, roh itu bukan api. Tetapi manifestasinya dia bekerja seperti api. Ya, yang kalau kita minta dibakar semua dosa-dosa kita, tapi nggak bisa dibakar kalau kita nggak bertobat. Ya, kita bertobat, Tuhan ampuni kesalahan dosaku, kelemahanku, baru dibakar. Kalau kita bilang nggak mau, kok nyelok ngapura, kono sing salah, nah itu nggak bisa dibakar ya. Nah, maka setelah angin dan api ini nampak, dirasakan dan nampak, maka mereka, nah bahasa Indonesia ini ya ayat 4, maka apa? Penuhlah, bukan penuh. Ingat nggak saya dulu ngomong tentang di sini saya ngasih kopi dan air, ada yang ingat? Ya, kita apa? Diisi belum penuh, ya. Ini aslinya katanya bahasanya, maka mereka diisi dengan Roh Kudus. Maka mereka diisi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain sebagaimana diberikan oleh Roh Kudus itu. Jadi mereka mulai diisi awal. Nah, setelah itu hari-hari mereka harus ngisi karena bisa kosong, bisa habis ya. Kuasanya Roh Kudusnya ada tinggal. Roh Kudusnya indwelling, tetap tinggal, tetapi kuasanya terus harus kita minta dia. Pencurahan kuasa Roh Kudus sudah ada. Jadi Roh Kudus mulai bekerja lewat bahasa-bahasa asing yang semuanya memuliakan Tuhan. Wow, di sini saudara-saudara sudah banyak yang berbahasa roh ya. Saudara tidak sadar muliakan Tuhan, dan kemudian mujizat-mujizat di sini terjadi, yang mana saya minta saudara bersaksi untuk apa? Memuliakan Tuhan, karena itu pekerjaan roh, ya, pekerjaan roh. Saudara nggak bisa ngomong sama saya, makasih ya Bu Mek, lo emang gua yang ngerjain? Enggak, saudara nggak bisa secretly bisik-bisik terus ngirim WA lewat sekretaris, nggak bisa. Saudara harus maju bersaksi untuk memuliakan Roh Kudus yang telah memanifestasikan kuasa. Saya cuma alat tok, saya cuma dituntun tok, dikasih tahu tok, dikasih dibukain apa rahasianya tok. Kemudian ayat 5, pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Next. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Nah, itu bahasa-bahasanya ya. Lalu 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka mulai bertanya, ini apa? Kok ada sus gitu ya. Nah, 13. Jadi mereka pikir, mereka lagi mabuk ini. Barengan mereka podo ngumpul lagi. Iki age fly, iya, keliengan, mendem, mabuk. Oh, nah ini kesempatan. Petrus berdiri, dia yang tadinya menyangkal Yesus, kemudian dia ditemui Yesus waktu Yesus bangkit, salah satu di 40 hari itu. Lalu Petrus mulai berbalik dan dia berkata begini, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena ini masih pagi, jam 9, mabuk itu malam yo katanya ya. Tetapi itulah yang difirmankan Elohim dengan perantara Nabi Yoel. Nah ini dia, saya mau tekankan ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini luar biasa. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku, Tuhan ya, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Ya, ini pada nanti darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, saudara, akhirnya Petrus berdiri, dikuasai Roh Kudus. Dia ngomong tentang nubuatan Nabi Yoel yang udah ratusan tahun sebelumnya. Oh, ini tahu penolong yang lain ternyata. Itu hanya ilham roh. Jadi apa yang disampaikan Petrus juga mungkin tadinya masih tidak mudeng, apa ya ini kok bahasa. Kemudian mereka mulai, ini apa kok kita dengar dengan bahasa-bahasa kita dari berbagai perbuatan yang luar biasa. Nah, mulailah Petrus saat dikuasai roh, dia ngomong, ini loh perbuatannya penolong yang lain, gantinya Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, itu terjadi di hari Pantekosta, di hari ke-50, di hari di mana hari ini kita merayakannya. Angin dan lidah api masih ada sampai sekarang. Angin dan api. Mungkin ada yang lihat lidah-lidah api, ya. Tetapi api membakar kita. Lalu di tahun lalu itu kayak awan atau apa ya. Nah, kali ini emas. Dan beberapa dikasih lihat emas. Saya malamnya mimpi dapat emas di lautan. Jadi saya ada di pinggir laut. Lalu ada kayak temboknya tinggi, nggak terlalu tinggi, 1,5 meter atau 2 meter. Saya lagi lihat-lihat gini.
Kemudian banyak orang lagi di pinggir laut gitu ya. Saya di sini, di agak jauh gitu. Mungkin ini kayak dam gitu, tapi bukan. Ya kayak apa ya, penghalang air gitu ya. Kemudian saya lagi di atasnya, saya lagi lihat aja orang-orang pada. Lalu airnya itu surut. Ya, di laut itu airnya surut. Waktu surut, orang-orang pada balik ke sini. Karena memang mungkin mereka berpikir ya udahlah, udah selesai lah, kita nggak bisa main air lagi, surut ya. Waktu surut, saya malah pikir loh, kok mereka pada ke sini ya? Akhirnya saya melompat dari situ dan saya lihat di pantai, di pasir yang surut itu saya menemukan koin-koin, uang-uang gitu ya. Setelah itu saya menemukan emas-emas. Jadi saya mikir, oh mungkin orang yang main di laut itu pada emasnya bisa ketinggalan gitu ya. Emasnya bisa ketinggalan, lalu mereka cari-cari nggak ketemu. Saya yang menemukan. Sebagaimana dulu saya pernah bermimpi 35 tahun lebih yang lalu ya, di sini di bawah kursi-kursi jemaat ini saya menemukan koin-koin emas yang saya tahu sekali artinya adalah saudara-saudara punya potensi emas ya, yang mana saya bisa melihatnya dan saya bisa membangkitkannya lewat saudara. Saudara sekarang bukankah saudara luar biasa? Amin. Kasih tepuk tangan buat saudara sendiri. Buat saudara sendiri. Karena saya lagi ngeduk potensi emas di saudara dan saudara yang akan menikmatinya. Dan ini koin di laut itu melambangkan aspek rohani. Ya, saya menemukan nilai-nilai kehidupan, kebijaksanaan yang saya temukan. Kemudian beberapa hal emas, yaitu ya kita bisa tahulah emas itu apa ya, baik berkat-berkat, pencapaian, keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, lalu air laut yang surut itu surut, orang-orang pada pergi, itu masa yang sulit, surut. Tetapi buat saya maju, saya menemukan emas-emas. Ini adalah seperti kesempatan Petrus pada saat orang mengejek, maka Petrus berdiri. Kesempatan emas dia pakai, dan waktu dia menyatakan dia berdiri, ya dia berdiri ini, langsung Roh Kudus penolong yang lain itu memberikan hikmat mengenai nubuatan Nabi Yoel. Anak-anakmu, hamba-hambamu, semua mereka akan bernubuat. Di sini kemarin bangkit mereka-mereka yang dikasih penglihatan, ya, kayak Guntur, Daniel, Bu Ayu, yang lain-lain dapat penglihatan ya mengenai apa yang terjadi. Nah, ini dia nubuatan Nabi Yoel, bahkan terjadi di hari-hari ini. Saya rindu, sebagaimana mimpi saya mendapatkan koin emas. Waktu saya mimpi dulu banget ya, saya cepet-cepet ngambil itu koin. Jadi di bawah kursi ini ada kayak gundukan rumah semut gitu, tapi besar. Saya pikir apa ya, saya korek-korek, ternyata koin-koin emas gitu ya. Lalu orang lewat, saya cepet ambil gitu. Orang lewat, orang nggak lihat, cuman saya yang bisa lihat dalam mimpi itu. Disinilah saya ngerti bahwa Tuhan memberikan saya pengertian, hikmat, penglihatan. Ada potensi-potensi emas di diri saudara ini, jemaat yang Tuhan kasih, amin. Itu sebabnya saudara harus bangkit,
Saudara harus memanifestasikan kuasa. Saudara harus memberdayakan gereja. Saudara jangan diem-diem. Aku rasa apa-apa, aku rasa ngomong, aku rasa maju. Saudara ambil kesempatan untuk memanifestasikan kuasa. Kita tubuh Kristus, saya bilang kita nggak bangun landasan pacu. Kita bangun rumah, kita bangun gedung. Di perjalanan tadi sambil saya sepanjang perjalanan berdoa ya. Sambil saya setir, saya doa, saya bilang, Tuhan, aku bersyukur untuk gereja Tuhan ini. Ini bukan pekerjaan pelayanan sampingan saya. Walaupun saya udah ada pelayanan sendiri, udah saya mulai sejak awal saya kembali lagi ke Indonesia, saya udah mendirikan itu pelayanan sudah mantep gitu ya. Lalu Tuhan tambahkan ini, Tuhan tambahkan lagi, pendeta-pendeta di Jawa Tengah. Saya bilang, saya tahu Tuhan, ini bukan sampingan, bukan kerjaan sampingan. Saya serius. Ya, sama seriusnya saya di sana, sama seriusnya saya di sini gitu ya. Tapi selama 10 hari saya ada di sini, 9 hari saya hari ini dengan hari ini. Ya, saya ada di sini, saya serius. Padahal kecontalan tiap hari. Saya enggak ngomong sama saudara, saudara enggak lihat saya capek. Tapi saya kerja. Nanti balik saya buka laptop, saya kerja, balik saya ngerjain banyak hal. Tim saya balik pagi kecontalan ngerjain, hari ini masih lagi barang-barang nanti dimasukkan di mobil. Saya bawa banyak sekali pekerjaan saya, bukan pekerjaan sampingan. Saya bilang gini, kan saya cerita yang lalu-lalu kan saya cerita ya bagaimana seorang hamba Tuhan besar banget dengan pemasukan itu triliunan ya, tapi kemudian dia mati ngenes baru aja, mati ngenes, mati dicerca, dicela oleh seluruh dunia karena dia ya itu yang saya sampaikan ya. Sekarang hartanya yang begitu banyak berjibun itu, rumahnya ada 7 gedung magrong-magrong, entah diperebutkan, entah apa gimana, anaknya kececer, dimusuhi dan sebagainya. Dia padu sama anaknya diusir, anaknya mobilnya dikasih pelacak, anaknya sampai ya itulah. Terus saya bilang, Tuhan, Engkau tidak memberikan saya pelayanan yang kuat banget. Saya melihat itu orang tersebut, hamba Tuhan tersebut dengan pelayanan yang mendunia, jatuh seperti itu, berakhir dengan percuma. Bukan percuma ya, berakhir dengan ngenes lah gitu. Tuhan beri saya, percayakan saya segini, gak banyak. Tapi saya mau penny, ya, saya mau penny, saya mendoakan tiap hari, saya mau membangkitkan potensi emas di diri saudara, dengan saya memberi kesadaran bahwa Roh Kudusnya datang untuk memberi kuasa pada gereja, dan gereja saudara semua harus memberdayakan diri. Kemarin ada yang ngomong memperdaya, bukan memperdaya. Diperdaya salah, beda ya, memberdaya ya. Dan yang tambahan lagi ya, lahirnya hari ini peringatan lahirnya gereja Tuhan. Lahirnya gereja adalah untuk misi, dan lahirnya gereja, datangnya Roh Kudus membawa suatu perjanjian baru ya, perjanjian baru.
Oh, ini kemarin agak membuka. Nah, perjanjian baru. Perjanjian barunya apa? Yaitu Roh Kudus ada dalam hati kita. Ya, rohnya ada. Kehadiran rohnya ada di dalam hati kita. Perjanjian lama pakai loh batu. Ya. 10 hukum Taurat. Jangan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Hormatilah ya ibumu. Jangan membunuh. Tetapi sekarang ada perjanjian baru yang mana Tuhan ada di dalam hati kita. Dia nggak jauh tetapi deket banget. Saudara, kalau kemana-mana ngobrol. Saya sepanjang jalan ngobrol. Iya. 1 jam saya ngobrol. Roh Kudus terima kasih ya. Saya tuh kadang saya bilang, saya nggak bisa bahasa puitis. Saya nggak bisa, wah yang gimana gitu. Terbatas bahasa saya, tapi saya cinta loh sama Engkau Roh Kudus. Kita baca ayat-ayatnya, Yohanes 17 ayat 21. Kita sama-sama membaca 2-3. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Bapa, kita satu. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Elohim mau memberitahukan rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Ya, Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Yesus dan Bapa satu, Bapa dan Yesus satu, kita di dalam Dia, kita satu. Kalau kita udah dibaptis di dalam Yesus, maka Dia ada di dalam kita lewat Roh Kudusnya. Lalu dikatakan Kristus ada di dalam kamu, di tengah-tengah kamu, di dalam kamu. Roma 12 ayat 4-5. 2-3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi kita semua, tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, ini dia. Kita satu, tetapi kita memberdayakan gereja. Kita satu nih, satu gereja. Tetapi masing-masing kita memberdayakan diri sesuai dengan panggilan kita. Jadi ini tambahan poinnya, saudara, dengan hadirnya Ruach HaKodes yang menggantikan keberadaan Yesus di bumi, itu nolong kita untuk kita melakukan ini semua. Ada kuasa memberdayakan kita jadi saksi, dan Roh Kudus itu memberikan sukacita. Roh Kudus memberikan harapan dan antisipasi, dan ada perjanjian baru bahwa Christ is in you. Yesus Kristus ada di dalammu. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Dan saya bersyukur karena saudara antusias menanti. Nah, menantinya jangan cuman menanti aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku ini. Tetapi menanti bagaimana kuasa itu dinyatakan kepada saudara supaya saudara keluar dan memberitakan Injil. Supaya saudara keluar bermisi. Supaya saudara menjadi saksi dimanapun saudara berada.
ngomong tentang Yesus, ngomong tentang kuasanya, bersaksi oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh kesaksian saudara. Saudara kalau punya mulut tetapi saudara mingkem, saudara nggak dapat upah. Saudara harus menyatakan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Roh Kudus dalam diri saudara. Mana? Iya, ngadep sana. Iya, silakan. Wow, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Iya. Saya terima kasih sama Kurang Tuhan. dekat. Tuhan baik sekali. Pada hari 10 ini saya disembuhkan mata saya. Saya terima kasih sekali sama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sangat baik dengan saya. Saya bersyukur, terima kasih. Matanya kenapa, Bu? Sakit ya, tapi Tuhan sembuhkan hari ini. Haleluya. Yesus, terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Luar biasa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan saraf kejepit saya yang bertahun-tahun saya berobat di rumah sakit ini. Wow, hari ini enak beneran. Iya, Habis betul. Amin. Saudara tahu kan dia bengkok selama ini, ya toh? Jalan bengkok. Kan gini kalau Iya. jalan, gini. Iya gini. Nih kalau jalan gini loh. Hari ini Ini nih, luar biasa. jejak loh. Amin. Ya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan. Lompat dulu, lompat. Ya. Terima Wah, kasih. Terima ini kasih. terapi, ngomong dulu terapi di mana aja, minum obat apa aja. LTO sama LTO. Tapi kamu bayar di luar 150, Oh, iya, pijat lah, sudah. yang Itu terapi, terapi. fisioterapi apa hari ini Tuhan sembuhkan. Amin. Wow, saudara lihat nih, biasanya ngene-ngene loh. Sekarang udah enggak. Oh, Tuhan ajaib banget kan. Tangan saya tuh semutan, sirah saya cekut-cekut gitu loh Bu. Iya. Ya, udah sembuh ini. Wow, haleluya. Itu biasanya aliran darah tersumbat. Bisa stroke biasanya kalau gitu. Iya, Ibu Katarina. Terima kasih. Salam saudara kita semua. Saya telah disembuhkan oleh Tuhan yang dulu bekerja sampai saat ini masih juga bekerja buat saya untuk menyembuhkan batok kepala yang terasa seperti vertigo ya, sehingga mempengaruhi ketika saya jalan ya. Jadi agak aneh cara jalannya, seperti dikendalikan dari kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, terima kasih sama Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ajaib banget. Saya sampai lupa di sini ada yang sakit syaraf sampai bengkok gitu. Tetapi waktu Tuhan sembuhkan nggak ada yang bisa menghalangi. Dokter mana-mana udah berapa tahun, Pak? 10 ya. 10 tahun. Kemarin ada yang 14 tahun, ada yang 8 tahun. Sininya itu buat dodok, buat nyuci selalu sakit. Tuhan sembuhkan. Apa yang mustahil, dan Pak Chandra setianya tiap hari duduk di dekat lingiran situ. Kita bersyukur ya. Tuhan baik, dan Tuhan juga baik buat saudara yang mungkin merasa kok aku rung disembuhke toh. Nanti dalam perjalanan saudara sembuh. Amin. Nanti besok minggu saudara saksi ya. Karena kayak 10 orang kusta yang datang pada Yesus, Tuhan bilang sembuh, sana pergi, tunjukkan kepada para imam, berikan persembahan yang diperintahkan Musa. Dalam perjalanan mereka sembuh, dalam perjalanan tidak tahu sudah berapa kilometer ya, salah satu hanya yang kembali ya. Jangan sampai saudara kayak yang 9 nggak kembali berterima kasih kepada Tuhan. Amin.